Kita ini jalan-jalan ya, serial jalan-jalan halo Sobat Indigo. Jadi kita melihat di sini adalah Pantai Parangtritis. Jadi ini sebenarnya kalau kita melihat dari yang masa lampau ini adalah barang tempat yang bersejarah ya. Nah, rujukan-rujukan dari masa lalu itu juga mereka itu merujuk di pantai selatan. Maksudnya juga adanya persekutuan kerjasama juga antara kerajaan dahulu dengan pantai selatan. Ini kan ada kerajaan yang ada di tengah sana itu ya. Terus di sana kan kerajaan tadi yang sudah kita sebutkan, di tengah-tengah sana ada kerajaan besar ya. Nah, inilah menarik. Nanti kita akan membahas yang lebih lanjut, lebih detailnya bagaimana. Nanti kita minta sowan sama Ibu Ratu ya. Kita pengen komunikasi, kita pengen tahu sebenarnya seperti apa sejarahnya yang benar. Ini kan kita menerima berita sejarah ini kan istilahnya sepotong-sepotong, dan ada sejarawan tapi kan kebenarannya seperti apa kita tidak tahu ya. Jadi maka dengan demikian kita ingin mengorek lebih jauh, mungkin nanti dengan abdi dalam yang ada di pantai selatan di sini, bagaimana nanti kekuatan kerajaan ini sampai di mana saja, kebesarannya ya, luas dari maksudnya dari wilayah kekuasaannya itu sampai di mana gitu kan. Kita pengen tanya di situ sampai di situ ya. Ya, memang mitosnya sangat kental ya. Iya, dengan masyarakat yang ada di Yogyakarta ini, tidak hanya di Yogyakarta tapi di Pulau Jawa ini pun, di luar Jawa ini sangat kental ya, sangat terkenal kerajaan Pantai Selatan ini ya, Ratu Pantai Selatan ini sangat terkenal sekali dari dahulu, dari nenek moyang ya, dari peradaban yang kuno sampai sekarang ini masih terkenal, dan budaya ini masih berlangsung sampai sekarang di sini. Oke, Sobat Indigo, lebih lanjutnya kita pengen mediasi dan kita pengen mengundang Ibu Ratu untuk kita lukis realis juga kerajaannya, dimana kita pengen juga tahu bagaimana bentuk kerajaannya mungkin dari teman-teman ya. Terus bagaimana tentang kecantikan Ibu Ratu yang selama ini menjadi fenomena cerita dari legenda, dari dongeng-dongeng itu, kita akan membahas semua itu. Gitu, kira-kira Sobat Indigo. Kue nek buang sampah di teluk ora dibalang-balang. Ya halo Sobat Indigo. Kita akan mediasi, kita mau ngerawuhaken, kita mau mengundang
Ibu Ratu kalau kersa mau hadir ke sini, kita pengen berbicara, bolehkah untuk dilukis, dan kita mau tanya cerita-cerita apa saja yang ingin beliau sampaikan kalau kersa tindak ke sini. Sugeng sonten. Nggih, menapa menika Ibu Ratu ingkang jumeneng napa utusanipun? Oh, panjenengan putranipun. Nggih, dalem badhe izin nglukis Ibu Ratu napa dipun keparengaken? Oh, nggih. Nggih, menika kagem sejarah kalian kagem dimuseumaken ngaten. Kali izin lukis kratonipun ingkang wonten menika nggih. Nggih, matur nuwun. Panjenengan ingkang atur asma sinten nggih menika? Menika dalem ngaturi panjenengan. Nggih, menawi dalem kan ngaturaken menawi nganu asmanipun sinten mekaten. Weh, boten dados menapa. Panjenengan pangeran nggih. Nggih. Oh, putranipun nomor setunggal. Nggih. Nggih, pangeran badhe nyuwun pirsa menapa mriki leres riyin menika wonten kratonipun. Wonten kratonipun nggih, wonten mriki nggih, leres nggih. Oh, nggih. Kraton ageng napa alit wonten mriki menika? Oh, kraton alit nggih. Oh, nggih. Nggih, pun bekasipun pun mboten wonten nggih menika nggih. Oh, nggih. 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 Nggih, terus badhe nyuwun pirsa menapa kala wingi ingkang leres tindak panggenipun griya dalem menika
Nyai Roro Kidul napa sanes? Yo Bromo kuwi kenalane ibu. Oh nggih. Nggih. Badhe nyun pirsa. Nyai Roro Kidul kalih Ratu Kidul niku sami napa benten menika? Siji. Setunggal sanes panglimanipun mekaten. Siji jenenge itu. Oh ngaten. Sing dikarepke iki ibu Kanjeng Ratu. Oh mekaten. To yo wong sing ngikuti. Lah ngendikanipun kala wingi panglimanipun. Iya, itu panglimane jenenge itu kan karepe wong-wong kuwi kan mesti ibu. Oh, lah panglimanipun niku ngendika yen menika Nyi Roro Kidul ngaten. Tur kan nek wong-wong kuwi, kan mikir ya wis kuwi mesti ibu kan. Nggih. Tur yo kan asline yo kuwi mau. Nggih, matur nuwun sanget. Badhe wonten pesen napa kalian dalem menika? Sak rencang menika. Kowe kuwi nek buang sampah didelok. Ora dibalang-balang. Tapi teni kabeh niku. Kuwi tok. Wis kuwi tok. Nggih, matur nuwun. Sampun ngeten cekap wonten pesen sanesipun kagem rencang kula sanesipun. Saiki pokoke dadi wong sing apik ndelok kanan kiwane ora totone dijogo. Nggih. Pesenku totone dijogo. Nggih, matur nuwun pangeran. Nggih, matur nuwun monggo ndherekaken. Ya begitu tadi Sobat Indigo, kita sudah mediasi dan Ibu belum kerso rawuh, ini diwakilkan ke putranya yang nomor 1. Seperti itu. Kira-kira seperti itu Sobat Indigo, dan ini kita diperbolehkan untuk melukis Ibu di sini di Parangkusumo ini ya, juga kerajaannya boleh untuk dilukis tapi tidak boleh disalahgunakan untuk istilahnya koleksi pribadi itu ya. Itu Sobat Indigo, silahkan kalau untuk mau melihat prosesi dari lukisannya. Oke.
Ya, Sobat Indigo, setelah melakukan sesi mediasi dan pembahasan mengenai Pantai Selatan. Nah, Om, Keraton Pantai Selatan itu seperti apa sih? Oke, jadi Keraton Pantai Selatan itu adalah kerajaan yang di tengah laut ya. Dia yang menguasai di pantai selatan, sepanjang pantai selatan. Berarti ya dari ujung sampai ujung ya. Jadi Samudra Hindia. Nah, disinilah kalau dari cerita itu ada banyak versinya. Sebenarnya ada banyak versinya, cuman kita belum bertanya dengan Ibu Ratu sendiri. Versi yang pertama itu ada dulu pada zaman Nabi Sulaiman. Ini ada cerita ya, mitos lah. Itu dulu ada dua raja dan ratu. Itu sama-sama sakti, tapi raja dan ratu di alam goib lah. Saya menyebutkan yang lain itu juga nggak enak ya. Itu alam goib gitu ya. Jadi saking saktinya, saking full powernya, saking kuatnya ini, kedua-duanya ini kalau digabung ini seolah-olah dia bisa menguasai dunia. Ya, dunia metafisika lah, semuanya juga bisa mempengaruhi manusia juga. Akhirnya Nabi Sulaiman ini memindahkan yang putri itu ada di pantai selatan, yang satunya ada di segitiga Bermuda. Jadi yang laki-laki itu ada di segitiga Bermuda, yang perempuan ini ada di pantai selatan ini di Samudra Hindia ini. Nah, itu dari versi yang pertama. Versi yang kedua, Ibu Ratu ini dulu seorang putri yang ada di Pajajaran. Jadi dia maksudnya difitnah dan dia bahasanya disantet lah. Itu menjadi luka di badannya. Itu dari versi yang kedua. Terus beliau bertapa, akhirnya dari sembuh dari sakitnya. Terus saking tapa dia menjadi sakti, dan sakti yang tidak bisa dikalahkan. Akhirnya beliau mendirikan kerajaan yang ada di pantai selatan seperti itu. Nah, kontribusi dari kerajaan pantai selatan ini, dia adalah pengayom bagi kerajaan-kerajaan yang mau bersekutu dengan kerajaan pantai selatan. Misalnya minta bantuan, akhirnya nanti kerajaan-kerajaan itu akan memberikan sedekah. Sedekah itu biasanya larungan kayak gitu ya. Sedekah laut seperti itu, larungan. Jadi memberikan pundi-pundi itu ya, pundi-pundi sesajen dan lain sebagainya, dengan harapan tetap terjaganya komitmen ya. Jadi saling menjaga, saling simbiosis mutualisme. Jadi sebenarnya untuk memberikan sesajen, untuk memberikan yang namanya hadiah, itu kalau dilarungkan itu sebenarnya juga untuk makanan ikan-ikan, untuk ngasih makan binatang laut. Jadi semuanya biar bisa merasakan nikmat. Yang merasakan nikmat bukan hanya yang ada di bumi saja, di dataran, tapi di lautan juga biar bisa merasakan. Jadi apa yang dirasakan ada yang ada di bumi, ada yang di dataran, juga dirasakan yang ada di laut. Tidak hanya mengambil aja yang di laut untuk dimakan manusia, tapi di-share, dibagi bersama. Kira-kira seperti itu. Cerita-cerita mitos. Terus untuk cerita tidak boleh memakai busana ya, baju hijau nanti ke laut selatan. Nah, itu memang dari dulu, mungkin ini cerita juga Ibu Ratu tidak menghendaki untuk disamai dengan baju hijau. Terus dengan yang lainnya, mitos-mitos yang lain sering kalau Suro itu banyak korban-korban, banyak makan korban, tenggelam, hanyut ya. Itu sebenarnya gini, kalau kita dilogikakan, diilmiahkan, karena banyak orang yang datang ke laut, terus dia nyebur mandi, karena di sini tuh banyak palungnya ya. Jadi pusaran yang ada di bawah ini bisa gelombang. Nah, itu nggak bisa kembali, digulung oleh
ceruk yang ada di dalam. Jadi bisa kebuntel, dibuntel dengan pasir itu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih ya Om Luki. Ya. Ya, Sobat Indigo, terima kasih. Ini tadi pembahasan mengenai pantai selatan ya. Oke, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.